usianya yang ke-27 tahun, selain membawa mata band ke posisi yang lebih baik lagi di industri musik tanah air. Maklum, walau lagu Ketahuan disukai banyak orang dan meraih platinum, masih saja ada kritikus musik yang meragukan kiprah mata band di masa mendatang. Di sini saya selalu meminta doa dan dukungannya aja. Tapi buat saat ini kita pengen konsentrasi dulu di album pertama ini karena kita mau mencoba mengeluarkan single-single yang lain gitu. Ingat saja bagaimana Mulan sempat membuat Demam Mode Harajuku saat masih bergabung bersama Ratu. Setelah hengkang dari duo yang melambungkan namanya itu, penampilan Mulan pun masih sedap dipandang mata. Mulan yang kami temui di studio Ahmad Dhani bercerita banyak tentang penampilannya. Menurut janda beranak dua ini, yang terpenting dari penampilannya adalah rasa nyaman. Kalau penampilan itu harus enak dilihat ya, dan jangan sampai ngerepotin. Penampilan itu jangan sampai ngerepotin mata orang. Gitu. Kayak aku sekarang mungkin untuk sebagian orang lain nggak suka pakai gelang-gelang kayak gini ya, terlalu ribet banget gitu banyak. Tapi aku seneng gitu penampilanku kayak gini. Ya, gelang keroncong sekarang seperti tidak pernah lepas dari penampilan Mulan. Sebenarnya sudah cukup lama juga Mulan ingin beraksi di atas panggung dengan menggunakan gelang keroncongnya. Hanya saja dia membutuhkan waktu mengumpulkan koleksinya itu. Barulah setelah dirasa cukup, penyanyi kelahiran Garut, Jawa Barat 25 tahun silam itu menggunakannya dalam berbagai kesempatan. Jadi kalau misalkan aku pakai cuman 10 biji atau 15 biji pasti akan kelihatan biasa banget gitu. Ini keroncongannya yang gede-gede, lumayan gede lingkarannya ya. Lingkarannya waktu itu kecil-kecil dan aku seneng deh nggak cuman satu warna ya, ada silver, biru, ada warna pink. Pemirsa, jangan berpikir kalau Mulan harus mengeluarkan budget besar untuk mendapatkan berbagai aksesorisnya. Tanpa malu-malu, Mulan mengakui kalau dia mendapatkan koleksinya dari berbagai tempat yang jarang dilirik orang. Misalnya pasar loak atau beberapa tempat lain yang menyediakan aksesoris antik. Kalau dihitung satu-satu ini sebenarnya harganya murah banget. Murah banget dan bisa dibilang kalau aku sebutin harganya, wah harganya segitu gitu. Dan nemuinnya juga ya boleh dibilang ya nggak susah gitu. Tapi orang cenderung ya aku mau beli di situ sih gitu. Dan aku juga mesti ke pasar juga nggak apa-apa, yang juga ibu rumah tangga. Walau sangat peduli dengan penampilannya, artis yang mulai merambah dunia akting ini ternyata tidak memiliki kiblat tertentu dalam bergaya. Aku kiblatnya kemana? Yang penting aku sih enak dilihat aja. Aku enak dan comfortable. Ya itu aja sih. Kalau misalkan jatuhnya nanti mau kemana, ya aku belum bisa ngomong banyak. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama Kabar-Kabari Minggu. Berikut ini akan kami sajikan berita terbaru dan hangat dari dunia selebriti kita yang baru saja diliput oleh tim redaksi Kabar-Kabari. Apa jadinya kalau para jawara Indonesian Idol bertarung dalam satu panggung? Pasti seru. Begitulah yang terjadi saat 4 jawara Indonesian Idol yaitu Delon, Mike, Ihsan, dan Rini beradu kemampuan dalam pilihan Indonesia Sabtu malam kemarin. Mereka menunjukkan kemampuan di depan juri yang beranggotakan Indra Lesmana, Jamie Aditya, dan Anang Hermansyah, serta ribuan penonton yang memadati Mega Glodok Kemayoran, Jakarta. Delon membuka acara dengan membawakan tembang Broken Vow yang dipopulerkan Josh Groban. Walau menyandang predikat idol paling senior dan tampil bagus, Delon tidak mau jumawa. Namanya kalah atau menang itu sudah biasa. Jadi kalau misalkan menang, syukur, puji Tuhan. Kalau misalkan kalah, syukur juga. Bingung ya, aku bilang bingung karena semuanya beda karakter. Tergantung Indonesia tuh suka sama siapa. Setelah Delon, giliran Mike, Ihsan, dan Rini unjuk kemampuan. Penampilan Rini sendiri tampak sangat berbeda saat membawakan lagu kedua yang bertajuk Crazy in Love. Jawara Indonesian Idol putaran 4 itu tampil lebih seksi dan segar dari biasanya. Jadi dandan seperti sekarang ini emang sengaja pakai poni. Jadi karena emang udah lama mikirnya bosen kan gaya rambutnya gitu aja. Jadi pengen berubah aja, dan ini semua Rini siapin untuk di Asian Idol untuk pilihan Indonesia ini.
Kolaborasi Delon, Mike, Isan, dan Rini lewat lagu When You Believe menjadi penutup acara pilihan Indonesia kemarin malam. Pemenangnya sendiri akan diumumkan dalam result show pilihan Indonesia yang berlangsung 1 Desember mendatang dan berhak mewakili Indonesia di ajang Asian Idol. Kesempatan masih terbuka, jadi pemirsa terus berikan dukungan pada idola Anda. Teddy Hunter Line Account. Rasanya tidak ada yang kurang dari Olga Lydia, punya wajah eksotis, populer, dan bergelimang materi. Tapi walau memiliki sejumlah kelebihan tadi, ternyata tidak mudah bagi Olga untuk mendapatkan pria idaman sebagai pendamping hidupnya. Hingga sekarang, cewek kelahiran Jakarta 4 Desember 76 itu masih saja menjomblo. Status jomblonya itu mungkin saja tidak lepas dari sikap Olga yang pemilih dalam mencari jodoh. Bagi Olga, hal itu menjadi sangat penting karena dia tidak mau merasakan getirnya perpisahan. Ya ada pertimbangan iya dong, kalau main ngasal ngambil aja juga nggak bisa. Nanti kalau misalnya ternyata hanya cinta sesaat, nanti panjang urusannya. Masuk infotainment lagi nanti kalau ribut-ribut ya. Kan repot nanti. Jadi ya maunya kalau bisa satu untuk selamanya. Judul lagu ya. Walau termasuk pemilih, cewek yang mengawali karirnya dari pentas catwalk itu mengatakan hingga kini masih mencari pria yang bisa meluluhkan hatinya. Dan dalam kesendiriannya, Olga mengaku sangat jarang diserang rasa sepi. Dia selalu mengisi hari-harinya dengan aktivitas yang cukup padat di dunia model, presenter, akting, dan bisnis. Ya itu nggak begitu terasa gitu karena ya itu saya punya kesibukan, saya dikelilingi dengan teman-teman yang luar biasa, saya dikelilingi sama rekan-rekan kerja juga yang baik-baik. Jadi kayaknya nggak gitu kepikir lah gitu. Lalu sampai kapan Olga bertahan dengan status jomblonya? Apa tidak khawatir dengan usianya yang terus bertambah? Ya kalau sampai kapan sih ya mudah-mudahan nggak lama-lama banget ya, pengennya sih cepat-cepat aja. Tapi kan mencari cinta sejati atau cinta bohong-bohongan kan harus butuh ketelitian yang lebih baik, terus harus membutuhkan hati yang bisa nyambung gitu. Jadi ya tentunya saya akan berhati-hati juga gitu. Tiup lilinnya. Amin. Pemirsa, tidak selamanya selebriti kita merayakan ulang tahun di tempat mewah seperti hotel berbintang atau kafe ternama. Lihat saja Sunu, vokalis Mata Band yang belakangan sedang naik daun lewat lagu Ketahuan. Kamis 22 November lalu, Sunu genap berusia 27 tahun. Bagi Sunu, merayakan ulang tahun bersama personel Mata Band di sebuah rumah makan lesehan di bilangan Malioboro, Yogyakarta sudah terasa cukup. Lucu sih, lucu. Yang pasti hari ini saya senang banget karena anak-anak semuanya ingat ulang tahun saya. Terus terima kasih buat anak-anak semuanya. Saya sendiri maksudnya nraktir sama teman-teman buat makan, terus jalan, nraktir apa yang mereka pengenin. Tadi cuman mintanya aneh-aneh semuanya. Perayaan ulang tahun Sunu hari itu memang jauh dari kesan mewah. Mata Band sendiri berada di Jogja dalam rangkaian tur mereka. Kendati berlangsung sederhana, Sunu mengaku bersyukur. Dan Sunu pun dengan bangga menunjukkan kepada kami lukisan dirinya yang tidak lain adalah karya pelukis jalanan. Ini adalah gambar wajah di pinggiran Malioboro dan hasilnya seperti ini. Ini mirip saya kali ya. Layaknya orang yang berulang tahun, Sunu berharap bisa menjalani sisa usianya dengan lebih baik lagi. Tapi tidak ada yang lebih membahagiakan Sunu di usianya yang ke-27 tahun selain membawa Mata Band ke posisi yang lebih baik lagi di industri musik tanah air. Maklum, walau lagu Ketahuan disukai banyak orang dan meraih platinum, masih saja ada kritikus musik yang meragukan kiprah Mata Band di masa mendatang. Di sini saya selalu meminta doa dan dukungannya aja. Oke, buat saat ini kita pengen konsentrasi dulu di album pertama ini karena kita mau mencoba mengeluarkan single-single yang lain gitu.
Pemirsa, tak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Tias Mirasi dan segenap pekerja produksi mohon undur diri di hadapan Anda. Sampai bertemu kembali dengan kabar-kabar yang tak kalah menarik lainnya hanya di saluran kebanggaan kita, SCTI Semakin Oke.